Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duta Yanuar Pamungkas dengan nomor NPM 20103030104. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan berpikir kritis pada materi bioteknologi di SMP Negeri 9 Kota Magelang. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, baik itu pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. Pendidikan adalah suatu proses yang mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, dengan demikian menimbulkan perubahan dalam dirinya yang berfungsi secara adekuat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut dari Muammar tahun 2017, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bisa dilakukan dari berbagai aspek, diantaranya adalah proses belajar mengajar. Di sini saya mengambil data primer, yaitu terkait dengan hasil studi pendahuluan kemampuan berpikir kritis materi bioteknologi di SMP 9, itu dari kelas 9 dengan indikator sesuai di tabel tersebut, memberikan penjelasan sederhana, memberikan penjelasan lebih lanjut, mengatur strategi dan taktik, membangun keterampilan dasar, dan membuat kesimpulan. Sumber ini saya ambil dari data primer saya tahun 2023 dengan jumlah responden 60, yang menjawab salah sekitar di 95% itu memberi penjelasan sederhana, kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut itu 96,7%, kemudian mengatur strategi dan taktik itu 86,7%, membangun keterampilan dasar itu 97,7%, dan membuat kesimpulan adalah 88,4%. Berarti bisa dikatakan sekitar 90 siswa, sekitar 90% siswa menjawab salah. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya pembiasaan baik dalam metode maupun latihan soal yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah terkait dengan bab 1, rumusan masalah, tujuan, dan sebagainya. Ya. Yang pertama terkait dengan tujuan. Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang saya tampilkan, yaitu rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi bioteknologi di SMP Negeri 9 Kota Magelang. Maka dari itu, tujuannya adalah mengetahui efektivitas model pembelajaran based learning atau PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi bioteknologi di SMP 9 Kota Magelang. Adapun manfaat dari penelitian ini ada berbagai manfaat. Yang pertama bagi peneliti adalah dapat menjadikan pengalaman dan bekal untuk melaksanakan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian bagi pendidik atau guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai model pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas ataupun alternatif solusi yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian bagi pengembang atau peneliti lainnya teori pendidikan, ini diharapkan dapat menjadi sumber ide, informasi, dan referensi bagi sekolah memberikan solusi. Ya, next. Kemudian dari bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini terdapat 2 kajian yang saya ambil, yaitu terkait dengan PJBL dan berpikir kritis. PJBL adalah pembelajaran berbasis proyek, merupakan istilah dari bahasa Inggris yaitu Project Based Learning. Menurut Booth Institute of Education, PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik bekerja secara otonom, mengkonstruksikan belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Project Based Learning ini menurut Mujiono tahun 2012 merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan nalar. Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, serta membantu dalam menentukan keterkaitan suatu dengan
dengan hal yang lainnya dan lebih akurat. Maka sebab itu kemampuan berpikir kritis dapat dibutuhkan dalam pemecahan masalah atau pengelolaan proyek. Menurut John Dewey, pertimbangan yang aktif, presentis, terus-menerus, dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya, kemudian kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungan. Dari sini saya mengambil salah satu indikator kemampuan berpikir kritis dari Robert H. Ennis, yaitu ada banyak, ada sekitar 12, namun saya ringkas menjadi 5, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, kemudian menyimpulkan, yang keempat membuat penjelasan lebih lanjut, dan yang kelima adalah strategi taktik. Dan ini saya kutip dari Robert H. Ennis di halaman 38 di bukunya. Berdasarkan tabel yang ada di proposal saya, yaitu tabel 2.1, dapat dilihat bahwa indikator kemampuan berpikir kritis dikelompokkan menjadi 5 kelompok, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian berbagai dari penting yang sudah lanjut, itu dari Niza, itu yang berjudul Pembelajaran Fisika Meta Analisis Pengaruh Model Based Learning PJBL dalam variasi bahan ajar fisika terhadap hasil belajar siswa SMA. Diperoleh 12 artikel terkait dengan topik penelitian. Kemudian ada dari Claudia Eva Elisa Rini Muharini Lukman Hadi dalam JPPK, itu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa, yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran BJBL pada Materi Pemisahan Campuran untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi. Kemudian kerangka berpikir. Next. Kerangka berpikir bisa dilihat di situ tuh, yang pertama adalah pembelajaran bioteknologi yang dikaitkan dengan model pembelajaran PJBL. Jadi materi bioteknologi kemudian menggunakan model PJBL untuk mengangkut kemampuan berpikir kritis. Hal itu kemudian akan memunculkan 5 hal yang saya sebutkan tadi. Itu dari Robert H. Ennis, memberi penjelasan sederhana, mengembangkan kemampuan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. Di sini hipotesis saya adalah HA saya terdapat pengaruh metode pembelajaran PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi pelajaran bioteknologi. Kemudian H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran project based learning atau PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi pelajaran IPA atau bioteknologi. Kemudian bab 3, next. 3, terdapat metode penelitian, yaitu populasi, teknik kumpulan data, dan variabel. Yang pertama adalah populasi. Menurut Sugiono tahun 2021, wilayah populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini adalah populasi yang saya lakukan itu di SMP Negeri 9 dengan jumlah 60 siswa terdiri dari 9A dan 9D, masing-masing kelas jumlah 30 siswa, dan teknik sampling yang saya gunakan adalah purposive. Kemudian variabel yang saya gunakan itu adalah variabel bebas, itu terkait dengan pembelajaran IPA dengan model PJBL. Kemudian variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran bioteknologi. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yang pertama itu ada tes, kemudian angket atau kuesioner, observasi, dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang pertama saya menggunakan teknik analisis instrumen, yaitu uji validasi, kemudian uji reliabilitas, ada uji daya pembeda, dengan rumusnya adalah D sama dengan BA per CA sama dengan BB per JB, atau bisa disebut dengan daya pembeda itu D. BA adalah banyak peserta, JA adalah jumlah peserta tes dalam kelompok atas, BB adalah banyak peserta tes kelompok bawah, dan JB adalah peserta tes dalam kelompok bawah. Di sini ada kriteria daya pembedanya adalah kurang dari 0,2 sama dengan jelek atau tidak layak,
kurang dari 0,2 atau sama dengan 0,4 adalah cukup, lebih dari, kurang dari 0,4 sama dengan kurang dari lebih sama dengan 7, 0,7 adalah baik, dan lebih dari kurang dari sama dengan 1 itu sangat baik. Kemudian saya ada, uji hipotesis yaitu parsial. Itu H0-nya sama dengan B sama dengan 0, artinya variabel independen secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap dependen. Kemudian HA-nya adalah B sama dengan 0, artinya variabel independen secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap dependen. Kemudian ada uji normalitas dan uji homogenitas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.